Kita berdoa dan kita memuja. Ayat 1-11. Mari kita baca bertanggapan. Mazmur pasal 78 ayat 1-11. Saya baca ayat pertama. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendangkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Bersama-sama, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ini adalah firman Allah. Amin. Mazmur 78 adalah mazmur yang panjang. Kita hanya baca 11 ayat, tapi ada 72 ayat totalnya. Dengan tema utama, sampaikan firman dari zaman purbakala. Itu artinya firman dari penciptaan. Dan teka-teki, dan dikatakan ucapan gelap. Itu artinya teka-teki kepada generasi yang akan datang, sehingga mereka bisa memberi harapan kepada Allah. Itu adalah tema utama dari seluruh mazmur ini. Pendeta Abraham Park ketika ia memberitakan pesan ini, jika kita tidak mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita untuk benar-benar berharap pada Tuhan dan memiliki keyakinan kepada Tuhan, akan ada hari di mana kita akan menyesal dan menangis dan mengucurkan darah dan semuanya akan dihancurkan dan keluarga kita akan dihancurkan dan tulang-tulang kita juga akan hancur. Orang-orang tua akan melakukan apa saja. Dan saya sangat senang karena banyak pemuda di sini pada hari ini, malam ini. Tapi orang tua, dan saya harap akan lebih banyak orang tua yang datang, orang tua akan melakukan apa saja untuk anak-anak mereka. Orang tua, mereka yang di sini, apakah kamu setuju? Kalian akan melakukan apa saja untuk anak kalian. Anak-anak mungkin nggak setuju dengan mereka. Papa dan mama nggak membelikan barang ini untuk saya. Jadi mana mungkin mereka melakukan apa saja untuk kita. Untuk kebaikan, untuk kehidupan mereka. Orang tua akan mengorbankan hidup mereka. Tidak peduli latar belakang kalian, suku bangsa kalian, bahkan binatang. Orang tua akan mengorbankan diri mereka untuk kesejahteraan dan hidup dari anak-anak mereka. Alkitab mengajarkan kita, kalau kita mengasihi anak-anak kita, dan judul dari pesan hari ini adalah, siapakah generasi berikutnya dari gereja ini? Tema dari doa dan pujian malam ini untuk berdoa untuk generasi berikutnya. Berdoa untuk saling berdoa satu dengan yang lain, dan untuk generasi berikutnya, kalau kalian pikir kalian di generasi berikutnya, doakan untuk generasi berikutnya. Itulah topik untuk malam ini. Alkitab mengajarkan kita kalau kita mengasihi anak-anak kita. Boleh saya minta orang tua bertanya pada orang tua, apakah kalian mengasihi anak-anak kalian? Berapa besar? Tunjukkan berapa besar? Berapa besar? Nah,
Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kalian mengasihi orang tua kalian? Berapa besar? Alkitab berkata kalau kita mengasihi anak-anak kita, pertama-tama ajari mereka untuk menaruh kepercayaan dan harapan kepada Allah. Jadi saya tanya, apakah anak-anak kalian tahu untuk menaruh harapan dan kepercayaan mereka kepada Allah? Apakah mereka berharap kepada Allah hari ini? Supaya orang tua atau orang dewasa, bahkan jika kalian tidak punya anak, jika kalian ada di gereja Sion, kalian adalah orang tua terhadap anak-anak Sunday School, Timotius, pemuda, Elijah pemuda. Supaya orang tua atau orang dewasa dapat melakukan itu untuk menurunkan iman mereka, kita harus memiliki iman yang hidup terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bertanya atau berpikir atau bertanya atau menghakimi generasi berikutnya, kita harus bertanya pada diri kita, apakah saya memiliki iman yang bisa saya tunjukkan dan saya turunkan pada generasi berikutnya. Apa yang akan terjadi jika kita menurunkan iman kita kepada mereka? Hidup seperti apa yang mereka akan miliki? 1 Petrus pasal 1 ayat 3, 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apakah kita benar-benar percaya pada harapan kebangkitan? Apakah kita berpegang pada harapan ini walaupun hidup kalian itu sulit atau berat dalam dunia ini? Kita harus lahir kembali. Kita harus hidup ke dalam kehidupan sebagai orang Kristen yang lahir kembali. Dan hidup seperti apa itu? Bagaimana tampakannya? Alkitab bukan hanya pengetahuan atau teori. Itu nyata. Iman adalah kepastian, realitas dari hal-hal yang diharapkan. Artinya, iman itu adalah realitas. Itu adalah hari Minggu terhadap hari Sabtu. Iman itu bukan hanya tentang tentang hari-hari Minggu, tapi itu adalah kehidupan kita setiap hari. Berapa besar iman yang kamu gunakan, di mana kamu mengambil bagian sepanjang hari-hari kalian setiap hari. Jadi kita harus memiliki iman yang penuh kepastian. Mazmur pasal 78 ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Allah berkata, generasi pertama Israel atau generasi yang sekarang untuk mengajarkan anak-anak generasi berikutnya supaya mereka bisa menaruh keyakinan mereka kepada Allah dan tidak melupakan pekerjaan Allah. Menjaga dan memegang perintah-perintahnya. Seringkali generasi kita, saya lihat ini terjadi, generasi sebelumnya, mereka pergi ke gereja bersama-sama sebagai satu keluarga. Lalu anak-anak menjadi dewasa dan mereka pergi ke universitas. Mereka keluar dari rumah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka melanjutkan melayani Allah? Apakah mereka lanjut pergi ke gereja? Itu sebabnya ketika saya melihat yang pemuda yang datang dari luar negeri ke Singapura untuk sekolah dan mereka masih datang ke gereja, saya nggak tahu apakah orang tuanya mengecek pada mereka setiap hari atau enggak. Mereka datang ke gereja, terutama mereka datang ke ibadah hari Rabu. Saya benar-benar menghargai orang tua mereka. Saya memuji Tuhan di dalam hati saya melihat pemuda-pemuda ini yang datang ke gereja dengan sendirinya. Dan saya ingin bertanya kepada orang tua mereka, bagaimana kalian bisa mendidik anak kalian? Karena saya juga ingin melihat anak-anak saya juga ingin melihat Sunday School Gabriel di gereja Sion untuk tumbuh dan melayani gereja bahkan tanpa dorongan dari orang tua mereka. Itu yang dikatakan mereka harus menaruh keyakinan mereka pada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Mereka mungkin berkata, oh saya tahu apa yang Allah lakukan, saya tahu ayat-ayat Alkitab, saya tahu ini, saya tahu itu. Tapi hidup mereka tidak hidup seperti kekristenan. Mereka tidak datang ke gereja dengan penuh hati.
Karena dikatakan di sini tetapi memegang perintah-perintahnya. Dalam bahasa Ibrani kata keyakinan atau kepercayaan itu adalah kesel, yang juga berarti harapan, kepercayaan, dan arti ketiga adalah kebodohan. Kata kepercayaan di sini menaruh kepercayaan kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani itu adalah kesel, yang artinya harapan, kepercayaan, dan kebodohan. Ini berasal dari kata kesel, kata yang sama, yang artinya pinggang atau sisi. Dan beberapa orang mengatakan itu seperti urat yang menghubungkan tulang-tulang atau tendon. Jadi ada dua hal yang dikatakan di sini. Seorang anak yang berpegang atau memeluk pinggang orang tuanya dengan ketergantungannya sepenuhnya sampai titik di mana tidak ada logika di situ. Bisa nggak kamu bayangkan? Seorang anak itu ketakutan, tapi ketika anak itu berpegang pada orang tuanya, pada pinggangnya, walaupun bahaya itu masih di sana, walaupun ada masalah di sana, hati mereka bisa tenang. Dan mereka tahu kalau mereka baik-baik saja. Itu hampir seperti kebodohan kan? Hampir seperti tanpa logika, benar-benar berpegang pada orang tua mereka dan merasa aman. Kamu mengerti? Jadi Allah ingin kita percaya kepada dia sampai titik kebodohan. Memeluk pinggangnya. Ada di sisinya. Yang kedua itu adalah iman yang 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 seperti pinggang atau tulang punggung. Itu apa? Itu kuat, itu keras, itu menghubungkan. Seperti urat yang dengan kekuatan yang besar memegang semuanya bersama-sama. Itu adalah artinya. Jadi pada saat kita mengajarkan anak-anak kita satu hal ini untuk memiliki kepercayaan kepada Allah, hidup mereka akan dipegang oleh Allah. Mereka bisa percaya kepada Allah dan setan tidak bisa menyerang mereka. Walaupun bisa, mereka memiliki harapan pada Allah. Dan harapan Allah, perlindungan Allah akan bersama dengan mereka. Dan hal ini tidak boleh diputuskan. Tidak boleh berhenti. Jadi malam ini pada saat kita berdoa, saya ingin setiap orang di sini untuk berdoa. Untuk Elijah, Timotius, dan sekolah minggu Gabriel, dan untuk sesama. Dan kalau kita, gereja Sion bisa belajar, untuk apa? Untuk memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Dan pada saat hal berjalan baik, kita mendapatkan harapan. Pada saat hal berjalan baik, kita berkata kalau Allah itu baik. Tapi begitu ada masalah di hadapan kita, apa yang kita lakukan? Kita ketakutan, jadi kita lupa. Kita mencoba pergi ke suatu hal, harapan langsung, pertolongan manusia, pertolongan langsung yang bisa kita temukan. Dan mempercayai Allah itu tidak bisa ditemukan lagi. Dan itu bukan memiliki kepercayaan kepada Allah. Mazmur pasal 146 ayat 5. Mazmur pasal 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Mazmur pasal 144 ayat 15. Mazmur pasal 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Semoga anak-anak kita dan semoga kita bisa menjadi orang-orang di mana Allah kita adalah Tuhan. Apa kamu bangga terhadap dia? Apakah kamu yakin, percaya, apa kamu merasa aman? Percaya kalau kamu ada di sisi dari Tuhan kita, Tuhan kamu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3.
Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kolose pasal 2 ayat 2-3 mengatakan, supaya hati mereka terhibur. Artinya, kamu memiliki kepercayaan terhadap Allah. Dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Jadi, kembali lagi di Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78 mencatat sejarah pemberontakan dan ketidaktaatan. Allah memberitahu umatnya untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak mereka. Ayat 1-5, Allah berkata, ajarkan firman Allah kepada generasi mendatang. 6-8, ajarkan mereka untuk memiliki keyakinan kepada Allah dan firman-Nya. Ayat 9-11, dosa dan kehancuran anak-anak Efraim. Dan ayat 12-67 berkata, pekerjaan dan mukjizat Tuhan, mukjizat Allah di Mesir, padang gurun dan Kanaan, serta pemberontakan Israel. Dari pasal 12-67 kalau kita bisa kategorikan, pasal ayat 12-22, Israel menguji dan memberontak karena makanan atau roti. Mereka komplain terhadap Allah dan mereka bersungut-sungut kepada Allah karena mereka lapar. Ayat 23-31, keserakahan Israel dan permintaan daging. Ayat 32-33, ketidakpercayaan Israel dan penolakan maju. 34-41, pemberontakan di padang gurun. 42-67, tidak mengingat pekerjaan berkat Allah dan beralih ke berhala. Kenapa Allah mengatakan kepada generasi ini dan ke generasi itu tentang pemberontakan, ketidaktaatan, dan dosa ini? Apa yang akan kamu lakukan jika Allah bilang ke semua orang tentang segala kesalahan yang kamu lakukan dan keburukan kamu? Bukannya kita ingin memberitahukan kepada anak kita segala yang baik, tapi kenapa Allah menyuruh orang Israel untuk bertobat, untuk mengatakan ini semua? Artinya kamu harus bertobat, kamu harus menunjukkan kepada mereka kalau kamu bertobat. Kamu harus bilang kepada mereka kenapa segala hal ini buruk, kenapa mereka menderita sebagai suatu bangsa. Itu karena orang tuamu dan kamu tidak sukses dalam menaati Allah dan memiliki kepercayaan dan keyakinan pada Allah. Jadi supaya segala hal ini bisa dikembalikan. Mereka menuntut anak mereka untuk terbiasa dengan cara-cara orang kafir, membiarkan mereka melupakan Allah dan mengikuti cara-cara dan dewa-dewa orang kafir. Kita tahu di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 8-10. Dan setelah Yosua mati, generasi berikutnya tidak tahu Tuhan. Ini bukan tentang membuat anak-anak kita mengingat atau menghafal ayat-ayat. Itu bagus untuk bisa hafal ayat-ayat, tapi bukan hanya membuat mereka datang ke gereja setiap minggu atau apa yang kita katakan pada mereka. Orang tua, ini semua tentang menunjukkan kepada mereka contoh melalui hidup kamu. Apa kehidupan iman yang sebenarnya menaruh kepercayaan dan keyakinan pada Allah. Orang tua, apa kamu yakin kalau anak-anak kamu melihat dari kamu dan melihat kamu sebagai contoh yang baik untuk kehidupan iman yang sebenarnya? Saat waktu itu semakin dekat dengan akhir, hal akan menjadi semakin
berat dan semakin korup. Tidak ada kasih dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kasih menjadi dingin, tidak ada kehangatan, tidak ada yang tidak bisa menerima lagi. Apakah kita benar-benar mengajarkan anak-anak kita untuk mengambil buah dari dunia ini? Kamu lihat buah dari dunia ini di dalam kehidupan iman kita? Melihat apakah kita mengajarkan anak kita untuk menghasilkan buah firman? Apakah mereka melihat buah firman dalam hidup iman mereka? Kamu lihat di Alkitab mereka gagal menurunkan iman mereka dan perjanjian Allah berikan pada mereka. Nah, apa yang terjadi? Yohanes pasal 1 ayat 11. Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kalau generasi ini lewat dan generasi berikutnya datang, dan kalau Tuhan datang kembali, apakah mereka bisa mengenalnya? Apa mereka bisa menerimanya? Apakah anak-anak kita menerima Tuhan ketika Ia datang kembali? Waktu pada zaman hakim-hakim kita tahu kita telah sedang belajar kan, telah belajar tentang itu. Mereka lupa tentang Tuhan pada masa Raja Salomo. Ia berpaling pada dewa-dewa kafir, cara dunia, modernisasi, tren dari dunia ini. Dan setelah itu, apa yang terjadi semakin menurun kan? Raja-raja dan pemimpin setelah Salomo. Bagaimana dengan keluarga kamu? Bagaimana keluarga kita? Bagaimana gereja kita? Kamu tahu apa yang terjadi di Elijah, Timothy, dan sekolah minggu Gabriel? Kamu tahu siapa yang akan mengambil iman ini dan melanjutkan gereja Sion? Kamu tahu apakah mereka benar-benar percaya atau mereka hanya datang? Bagaimana keluarga kita? Bagaimana keluarga pendeta? Bagaimana keluarga penetua wanita? Bagaimana keluarga kita? Apakah kita punya anak-anak atau generasi berikutnya yang akan melanjutkan gereja kita dengan iman? Ini adalah masalah yang sangat serius yang saya selalu doakan belakangan ini. Dan saya mengambil topik yang sangat berat ini dan membawanya ke sini di malam doa dan puji-pujian, karena doa saya tidak cukup. Kita harus berdoa bersama-sama untuk ini. Apakah keluarga kamu berfokus pada Allah atau Allah hanya aksesoris dalam keluarga kamu? Apakah kita berdoa bersama-sama di gereja Sion? Apakah ada harapan yang hidup? Apakah ada keyakinan? Kita harus mengangkat generasi iman, penetua-penetua wanita. Kita harus mengangkat anak-anak, mendorong anak-anak pemuda dan dewasa muda di Sion. Kita harus mengangkat mereka, membesarkan mereka. Kalau tidak, gereja ini tidak punya masa depan. Kita harus menaruh uang kita, hati kita, doa kita di sini. Guru-guru memberikan waktu dan upaya terbaik mereka di garis depan. Kita guru-guru juga harus memberikan usaha yang lebih besar. Bukan sebenarnya sebagai tugas, tapi dengan dedikasi yang benar-benar menghasilkan buah. Kita harus menjadi contoh yang baik, setiap dari kita, sebagai orang tua yang baik dalam Kristus. Jadi visi apa yang kamu lihat di gereja Sion? Apakah kita hanya sibuk mengejar hari ini? Apa kamu melihat 10 tahun dari sekarang di mana gereja Sion akan berada? Betapa besar atau berapa kecilnya?
Apakah kamu melihat gereja Sion 10 tahun ke depan? Kamu dan saya mungkin tidak di sini, mungkin tidak bisa memimpin gereja ini. Itu anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang akan melakukannya. Di, di mana orang dewasa di sini? Kita sudah bilang kalau ada malam puji-pujian dan doa. Mana anak-anak? Selama 20-30 tahun ke depan, siapa yang akan ada di sini? Jadi kita harus mengubah, kita memperbaiki sikap kita harus bangun, kita harus bertobat. Amin. Kita tidak bisa hanya bilang kayak sera-sera, satu hari ini akan baik. Dan saya adalah yang pertama untuk bertobat. Jadi malam ini mari kita bertobat. Jadi mari kita berdoa satu dengan yang lainnya. Dan mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Dan saya ingin saat kita menundukkan kepala kita tidak akan melakukan amin haleluya. Kita hanya akan secara diam, secara tenang datang kepada Allah, Tuhan, dan Bapa kita. Bapa kita telah memberikan kita tugas untuk mengangkat gereja ini. Ia telah memberikan kita berkat yang cukup. Ia memberikan kita gereja yang indah ini. Sekarang mari kita benar-benar berpikir tentang orang-orang di gereja ini, mereka yang tidak ada di sini hari ini. Mari kita berdoa untuk pemuda, dewasa muda, Timotius, sekolah minggu Gabriel. Mari kita bertanya dan minta kepada Allah untuk memiliki kemurahan hati pada dia dan berdoa kepada mereka. Mereka akan melanjutkan gereja ini. Mari kita tanya kepada mereka apa yang bisa kita doakan. Jadi kita akan memiliki waktu tenang untuk berdoa kepada Allah. Dan bertanya kepada Allah untuk memaafkan kita. Seperti dikatakan di Mazmur 78 berkata, ucapkan kepada anak-anakmu tentang hal-hal yang buruk, ceritakan pada anak-anak kamu. Jadi mari kita beritahukan ini kepada Allah.